2 juta lebih situs judi online sudah diblokir oleh Kominfo, namun judi online masih merajalela. Apa yang jadi kesulitan dalam memberantas judi online ini? Saya akan temui Menkominfo yang juga Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Judi Online, Budi Ari Setiadi. Ikuti saya, saudara. Sudah bersama saya Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang juga adalah Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online, Budi Ari Setiadi. Pak Menteri, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu Pak Menteri. Sehat selalu. Ya, Pak Menteri, kemarin sudah ada rapat Satgas Pemberantasan Judi Online. Apa poin penting yang paling di-highlight dalam rapat itu? Bahwa masyarakat ini kan korban dari judi online. Okay. Nah, ada beberapa langkah strategis yang diambil oleh Satgas, termasuk membatasi penjualan top up di minimarket, karena ini disinyalir sebagai transaksi awal dari transaksi judi online. Dan menurut data kami di judi online ini pakai QRIS, dan kita sebut aja langsung ya, 85%-nya dana, biar dananya juga introspeksi, ya. Karena saya juga udah tegur mereka. 20%-nya? Macam-macam, ada perbankan, ada apa, segala macam. Dana harus bertanggung jawab soal ini. Termasuk platform media sosial itu Telegram, yang sudah kita watching. X juga ya? X komunikatif, kita sudah kasih pengertian ke mereka. Mereka banyak loh situs-situs judi online melewati Twitter. Nah, platform yang lain termasuk YouTube saya tegur karena memfasilitasi iklan. Pokoknya kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Judi Online sangat komit dan tegas. Begitu. Karena saya sudah bilang di forum rapat itu bahwa ini urusan sebenarnya sederhana. Selama kita punya komitmen. Semua pihak punya komitmen. Jangan ada yang backing-backingin, jangan ada dusta di antara kita. Kenapa Anda mengeluarkan kata backing-backingin? Apakah ini Bukan. menjawab kegelisahan publik selama ini bahwa judi online sulit diberantas karena memang dibackingi oleh aparat tertentu? Beginilah, saya ini udah lama jadi orang Indonesia. Dan kita sudah tahu, saya sebut di rapat itu, kita udah tahu kok pemainnya ada 4 orang, pemain gedenya di Indonesia. Bandar judi online-nya? 4 orang? 4 orang. Mereka ada di Indonesia? Ada yang di Indonesia, ada yang udah lagi di luar negeri, ada juga yang udah di luar negeri, kita nggak tahu. Tapi yang pasti, kita udah tahu orang-orangnya. Lah kalau kita aja tahu, maksudnya yang lain nggak tahu. Saya berpikirnya kan begitu. Orang wartawan aja udah tahu nama-namanya. Masa Kominfo nggak tahu, atau yang lain-lain lebih nggak tahu lagi, kan nggak mungkin. Logikanya. Anda berani menyebutkan nama-namanya di sini? Jangan, ini kan forum itu, biar aja kalian yang nyebutin. Tapi kita udah tahu. Modusnya kita tahu. Transaksinya begitu luar biasa, besar. Nah, ini kan sudah sampai tahap yang menurut saya sangat merugikan rakyat kecil. Makanya saya pakai istilah ini penghisap darah rakyat. Sebenarnya fokus pemerintah itu di mana sih? Mencegah orang berjudi atau menindak para penyedia judi online? Gini, mencegah itu satu hal, itu di hulunya. Karena kemajuan teknologi ini kan membuat semua hal menjadi digitalisasi ini kan, termasuk permainan judinya kan, judi online ini. Sifatnya borderless, lintas batas negara. Sementara kita berhadapan dengan hukum bahwa negara-negara yang punya disinyalir memiliki server atau dijadikan memiliki server judi online ini ada di negara-negara tersebut, itu melegalkan judi. Kita sebut Kamboja dan di Filipina, khususnya kota Davao. Nah, karena itulah Satgas juga melibatkan Kementerian Luar Negeri dan beberapa instansi lainnya untuk melakukan lobby. Tapi pencegahan tidak diiringi dengan law enforcement tentu tidak akan maksimal juga. Bagaimana Satgas ini kan di dalamnya juga ada Polri juga. Bagaimana komunikasi di antar lintas sektoral ini? Yang pasti kita mengerjakan yang menjadi tugas kita, yaitu mencegah. Urusan penegakan hukum, penindakan hukum itu tugas dan wewenang kepolisian, aparat penegak hukum. Saya sudah sampaikan, sebentar lagi masyarakat akan tahu
Orang semua masyarakat udah tahu kok nama-nama orang-orang ini, pelakunya, alamatnya juga bahkan orang udah tahu tuh di sana, di daerah situ, di Pluit, di sana gitu kan. Bro. Masyarakat udah tahu. Nah persoalannya adalah bagaimana aparat penegak hukum bertindak gitu. Dan saya sudah sampaikan, nanti sebentar lagi masyarakat akan makin terbuka dan akan terus melakukan desakan. Anda sampaikan itu di hadapan Kapolri? Oh di rapat kemarin. Di rapat kemarin. Artinya di dalam rapat itu kan ada Polri ya di dalamnya. Apa yang kemudian tanggapan dari Polri? Ya yang pasti kan ini concern bersama. Ada yang menyatakan begini, sebenarnya yang dilakukan pemerintah selama ini hanya memblokir situs atau website yang hanya mengiklan, bukan situs, ibaratnya tuh rumah judinya, bukan situs rumah judinya yang diblokir. Bagaimana? Gini, kalau secara teknis memang mereka rubah-rubah. Bukannya nggak kita take down sini dia pindah ke sini linknya. Ada teknis lah. Bukan teknis, nggak apa-apa. Ini kan adu napas aja sama kita. Oke, ketika transaksi sudah diblokir oleh PPATK saat ini ya, semua sudah terdata. Artinya kita sudah semakin dekat pemberantasan judi online berhasil. Kita mengatakan begini, judi online sama prostitusi sama nggak? Ini kan setua peradaban manusia, begitu. Kita harus berusaha meminimalisir ke tingkat yang terendah dari judi online. Seberapa optimis kemudian Satgas ini akan, ya kalau dikatakan tidak bisa membasmi tuntas, tapi paling tidak menurunkan angkanya dengan signifikan? Ukuran signifikan itu kan dari nilai transaksi. Iya. Nah, PPATK masih melaporkan angkanya malah berkembang kan. Makanya kita lihat dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan ke depan angkanya seperti apa. KPI, keberhasilan pemberantasan judi online dari perputaran uang yang menurun di masyarakat, terutama masyarakat bawah. Satgas ini punya beban berat, Satgas pemberantasan judi online, karena yang kita hadapi ini hantu semua juga. Orang-orang yang nggak kelihatan. Oke, tapi hantunya namanya udah ada di tangan Anda. Oh, bukan di tangan saya, di tangan semua orang, termasuk wartawan. Mbak Dino juga udah tahu jangan nama-namanya. Tapi saya nunggu Pak Menteri yang ngomong. Enggak dong. Begitu. Media juga udah tahu nama-namanya, semua udah tahu. Oke, terima kasih Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga adalah Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online, Budi Aristiadi, sudah berbagi pandangan di Niluk. Sehat selalu Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum.